Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Soleha dan dalam video kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan multinasional di Indonesia, yaitu Gojek. Gojek, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, merupakan aplikasi penyedia layanan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pengguna. Berawal dari layanan transportasi, sekarang aplikasi Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang menjadi solusi buat tantangan sehari-hari. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan utama yaitu pemesanan ojek melalui call center. Sejak saat itu, Gojek menjadi salah satu platform teknologi terbesar yang melayani jutaan pengguna di Asia Tenggara dengan mengembangkan 3 super app untuk customer, untuk mitra driver, dan juga untuk mitra merchant. Dalam menjalankan bisnisnya, Gojek berlandaskan 3 pilar. Kecepatan, yaitu melayani dengan cepat, serta akan terus berkembang dan belajar dari pengalaman. Inovasi, terus berkarya untuk memperbaiki layanan, dan senantiasa memberikan kemudahan bagi seluruh pengguna. Dampak sosial, konsisten dalam menciptakan dampak sosial positif kepada seluruh pengguna Gojek. Suatu perusahaan yang baik wajib memiliki visi dan misi yang jelas. Visi harus menjawab pertanyaan, akan menjadi apa perusahaan kita? Gojek memiliki visi membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari, seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Lalu misi harus menjawab pertanyaan, apa bisnis perusahaan kita? Dalam hal ini terdapat 5 misi Gojek, di antaranya menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi, memberikan layanan prima dan solusi bernilai tambah kepada pelanggan, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Gojek memiliki lebih dari 20 layanan yang terbagi dalam 6 kelompok. Layanan transportasi, ada GoRide, GoCar, GoSend, GoBook. Layanan pembayaran, GoPay, GoBills, GoPoints, PayLater, GoPulsa, GoSure, GoInvestasi. Layanan makan atau belanja, GoFood, GoFood Festival, GoMed, GoMart. Layanan kebutuhan, GoLive, GoMessage, GoClean. Layanan bisnis, GoBiz. Layanan berita atau hiburan, GoPlay, dan GoTix. Atas kerja baik yang telah dilakukan oleh Gojek, Gojek telah menerima sejumlah penghargaan, di antaranya ada 24th UK Asia Prize, 2018 Bloomberg 50 Companies That Changed the World, rekor muri dunia sebagai jaringan penyedia usaha UMKM, dan perusahaan teknologi finansial mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai tahun 2017. Setelah berkenalan dengan Gojek, sekarang kita akan membahas bagaimana strategi pemasaran yang diterapkan oleh Gojek. Memberikan pelayanan terbaik pada pelanggan. Gojek memperlakukan pelanggan sebagai rekan dan bahkan raja, sehingga pelayanan yang diberikan oleh Gojek merupakan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, Gojek senantiasa berkomitmen terhadap keselamatan dan keamanan pelanggan. Gojek menyiapkan berbagai fitur keamanan dan keselamatan pelanggan, seperti penyamaran nomor telepon driver dan penumpang, fitur share trip dan tombol darurat, seleksi ketat dan pelatihan driver, asuransi penumpang, dan kerjasama dengan Kemenkom Info. Menjunjung 3 pilar dalam bisnis, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Memberikan harga dan informasi yang pasti dan bersahabat. Sistem Gojek menampilkan tarif atau harga yang final dan harus dibayar sesuai dengan jarak dan barang yang dipilih oleh pelanggan tanpa harus dihitung kembali oleh pelanggan. Gojek juga memberikan banyak voucher diskon untuk layanan-layanannya, membuat iklan yang unik dan menarik.
Kita semua sudah familiar ya dengan iklan-iklan Gojek. Kita juga sering banget nih melihat iklan Gojek di mana-mana, baik di media sosial, media cetak, bioskop, iklan billboard, atau bahkan transportasi KRL. Iklan unik ini akan menarik perhatian pelanggan dan membuat brand Gojek sendiri semakin melekat pada pelanggan. Tidak kalah penting juga, Gojek bermitra dengan banyak partner bisnis yang terpercaya, lebih dari 2 juta mitra driver dan hampir 400.000 merchant yang bermitra dengan Gojek. Gojek bermitra dengan lebih dari 2 juta driver yang telah memenuhi persyaratan melalui seleksi ketat, serta hampir 400.000 merchant yang terdiri dari merchant official dan merchant UMKM. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada Gojek, sehingga diharapkan penjualan Gojek akan semakin meningkat. Agar tetap terus bertahan di pasar, Gojek juga peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Banyak voucher untuk keperluan berbuka puasa dan sahur, fitur sedekah atau donasi. Selain itu, Gojek juga membuat fitur e-zakat untuk memudahkan pelanggan membayar zakat. Pada saat pandemi COVID juga Gojek beradaptasi dengan PP atau PSBB, seperti menghilangkan fitur Gold sementara, menyesuaikan aturan penumpang dalam Gokar. Gojek juga peka loh terhadap driver yang kehilangan banyak pekerjaan di tengah pandemi. Selain itu, untuk mengapresiasi tenaga medis, Gojek juga memberikan voucher gratis Gokar kepada para tenaga medis. Cepat beradaptasi dengan PP, bantuan sosial dan fasilitas kesehatan kepada driver adalah apresiasi terhadap tenaga medis. Lalu kemudahan-kemudahan pembayaran GoPay seperti Pay Later, Link Aja, Visa Mastercard. Kemudahan pembayaran juga menjadi salah satu strategi dalam memasarkan pelayanannya. Gojek memiliki GoPay dan uang elektronik untuk membayar transaksi pembayaran dan keuangan, sehingga pembayaran menjadi aman, cepat, dan mudah dalam sekali klik. Tidak hanya itu, Gojek memberikan fasilitas Pay Later, yaitu alternatif pembayaran pasca bayar untuk layanan-layanan Gojek. Gojek juga menggandeng 27 dompet digital dan juga memungkinkan pembayaran dengan debit atau kredit card. Ini adalah salah satu contoh strategi yang diterapkan oleh Gojek, yaitu peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Dengan menggandeng dan berkolaborasi dengan BTS dan menghadirkan berbagai promo menarik dan voucher serta berbagai merchant BTS, Gojek berhasil mendapatkan apresiasi yang tinggi dari seluruh pengguna aplikasi Gojek di Asia Tenggara, khususnya Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Seperti yang kita tahu, BTS memiliki popularitas yang tinggi di wilayah negara tersebut, khususnya di Asia Tenggara. Penawaran investasi Gojek, jawabannya Goto. Goto adalah program saham yang dibagikan ke mitra Gojek atau yang dikenal juga dengan nama saham gotong royong yang diinisialisasi oleh PT Goto, Gojek Tokopedia Tbk. Goto mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada April 2022 tahun lalu. Lalu siapa yang punya saham Goto? Apa kalian juga termasuk pemegang saham Goto? Selamat, kalian gak sendirian. Jumlah pemegang saham Goto saat ini ada sekitar 1,5 juta orang per Maret tahun 2023. Jumlah pemegang saham Goto yaitu 308.093 orang, dan itu adalah terbanyak kedua di Indonesia setelah Bank BRI. Goto merilis kinerja keuangannya pada kuartal 1 tahun 2023. Di sini ada nilai margin kontribusi positif Goto. Kemudian kinerja keuangan Goto lainnya ada pendapatan bruto Goto, ada kinerja saham Goto,
dan pendapatan bersih. Gotoh terpantau mengalami penguatan dan berada pada posisi 99, dan dalam sepekan ini sudah menguat hampir 9%. Kinerja saham Gotoh penutupan Lalu apa saja resiko dan ancaman yang dihadapi oleh Gojek? Ini adalah beberapa faktor dari eksternal. Semakin banyak berdirinya usaha yang sejenis. Harga kompetitor lebih murah untuk beberapa jasa sejenis. Baik Gojek maupun Grab sama-sama melengkapi pengendaranya dengan jaket bernuansa hijau dan logo helm di helm juga hampir mirip. Hal ini dapat membingungkan pelanggan, serta para driver Gojek kerap kali mendapat ancaman dari ojek tradisional. Berdasarkan ancaman eksternal yang dihadapi oleh Gojek, ada 4 set alternatif strategis yang bisa diambil manajer PT Gojek Indonesia dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, yaitu mengubah strength menjadi opportunities. Pertahankan dan tingkatkan kualitas jasa pelayanan terhadap pelanggan. Pengembangan pasar di semua kalangan. PT Gojek Indonesia merupakan pionir penyedia jasa layanan ojek profesional dan berusaha menawarkan faktor kecepatan, keamanan, dan kenyamanan bagi para pelanggannya. Gojek dapat menyediakan jasa transportasi dengan harga murah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik karyawan, masyarakat umum, maupun mahasiswa atau pelajar. Mengubah weakness menjadi opportunities. Melakukan penertiban pengemudi Gojek. PT Gojek Indonesia memberi kesempatan pengemudi untuk melakukan kesalahan sebanyak 3 kali. Jika pengemudi Gojek mendapatkan 3 kali kartu kuning, PT Gojek akan memutus kontrak dengan pengemudi. Cara komunikasi PT Gojek Indonesia dengan pengemudi seharusnya bisa lebih baik. Pengemudi Gojek sebagai mitra, tetapi tidak pernah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Para pengemudi Gojek tidak mempunyai organisasi formal yang dapat membantu mereka berbicara kepada pihak manajemen PT Gojek Indonesia. Memperbaiki aplikasi yang sudah ada. Aplikasi ini belum seutuhnya sempurna. Masih terdapat banyak bug yang harus diperbaiki. Mengubah strategi strength menjadi threats untuk kompetitor. Mengembangkan daya saing. Menetapkan tarif yang cukup murah bagi pengguna jasanya. Memberikan banyak manfaat bagi konsumen. Setelah bermunculan pesaing yang hampir mirip dengan Gojek, Gojek melakukan beberapa cara agar Gojek tetap eksis di kalangan masyarakat Indonesia. Gojek menambah layanan yang dapat memberikan banyak manfaat bagi konsumen yang terlihat dari berbagai macam fitur layanan yang ditawarkan seperti GoSend, GoRide, GoFood, GoMart, GoBox, GoClean, GoGlen, GoMessage, dan GoCourier. Menambah strategi dalam promosi jasa. Untuk lebih memperkenalkan Gojek, maka diperlukan media periklanan menggunakan internet, sosial, brosur, radio, direct selling, media partner, dan juga melalui tradisional marketing seperti publikasi dari mulut ke mulut. Lalu mengubah weakness menjadi traits. Marketing nasionalisme dengan tagline karya anak bangsa dapat dibilang Gojek menggunakan nasionalisme untuk melawan Grab. Pendiri dari Gojek sendiri adalah orang Indonesia asli, yaitu Pak Nadiem. Sehingga hal ini juga menjadi kelebihan bagi perusahaan Gojek karena akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan juga menarik perhatian. Meningkatkan loyalitas karyawan. PT Gojek Indonesia telah bekerja sama dengan Privat Drive Labs atau RDL untuk memberikan pelatihan keselamatan bagi semua pengemudi Gojek. Selain itu, RDL juga telah menyiapkan asuransi bagi pengemudi Gojek
maupun penumpangnya. Meningkatkan hubungan baik dengan pelanggan, PT Gojek di tengah persaingan ini yang semakin ketat harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya agar pelanggannya tetap loyal. Dan salah satunya dengan meningkatkan program CSR, Corporate Social Responsibility. Konsumen dapat mengemukakan keluhan mereka apabila menemui masalah dalam menggunakan aplikasi Gojek atau layanan Gojeknya baik secara kualitas atau operasional karena Gojek membuka layanan call center selama 24 jam ke nomor call center